Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di program Nyatat atau Tanya Ustadz, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, di antaranya yang berasal dari Abu Ayyub dari desa Payageli. Pertanyaannya, sebatas mana orang boleh lewat di hadapan orang sholat tanpa sutroh? Karena di beberapa masjid saya perhatikan suka melintang salah seorang jamaah masjid di hadapan orang sholat, sedangkan jaraknya berkisar 2-3 meter. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masalah sutrah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan hukumnya wajib. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan hukumnya wajib berdasarkan dalil dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha wa la yada ahadan yamurru baina yadayhi." Nabi SAW mengatakan, jika salah seorang kalian sholat, maka hendaknya dia sholat ke arah sutrah, dan hendaklah dia mendekat ke sutrah tersebut, dan jangan biarkan salah seorang pun yang lewat di hadapannya. Ya, jangan biarkan salah seorang pun yang lewat di hadapannya. Demikian juga dalil dari Abdullah bin Umar. Ya, Nabi SAW mengatakan, la tusalli illa ila sutrah. Janganlah sholat kecuali dengan menghadap ke arah sutrah. Ya. Dari sini sebagian para ulama mengatakan sutrah itu hukumnya wajib. Sebagian yang lain mengatakan sutrah itu mustahab. Ya, sutrah itu sunnah. Ya, sutrah hukumnya sunnah berdasarkan dalil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Tatkala Abdullah bin Abbas mengatakan, "Aqbaltu raqiban ala himari atan." Ya. Wa ana yawma idin qad nahastu al-ihtilam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidar. Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, satu ketika aku menaiki kendaraan himar atau keledai perempuan, dan aku pada saat itu mau balik atau menjelang balik, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang sholat di Mina tanpa dinding. Ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di Mina tanpa dinding. Nah, kalimat Abdullah bin Abbas yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidar. Ya, dari sini para ulama mengatakan bahwasanya salat tanpa sutrah, ya ini tidak mengapa. Sehingga mereka mengatakan ini bukanlah sebuah kewajiban. Hanya saja kalau kita salat menghadap sutrah, maka hukumnya sunnah. Ya. Qala Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan fattikhadhu sutrah lil musalli sunnah muakkadah. Ya. Menjadikan sutrah bagi orang yang sedang salat ini hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Wallahu taala a'lam. Pendapat yang lebih rajih di sini adalah sutrah itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, bukanlah wajib. Ya, sunnah muakkadah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, tatkala ada seseorang yang sedang sholat tanpa sutrah, maka sebatas apa yang dibolehkan orang lain untuk melewati orang yang sedang sholat tersebut? Di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalla madza alaihi yakni minal itsm lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayil musalli." Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya orang yang melewati
orang yang sedang sholat, dia melewati orang yang sedang sholat, lewat di hadapan orang yang sedang sholat, kalau dia mengetahui apa yang ada pada diri dia, yaitu dia mengetahui dosanya, lakana an yaqifa, niscaya dia berhenti selama 40, itu lebih baik bagi dia daripada dia lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Ya, daripada dia melewati orang yang sedang sholat, lebih baik dia berhenti selama 40 daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Si rawi dari hadis ini, yaitu Abu Hurairah, mengatakan, la adri qala arba'ina yauman aw syahran aw sana. Aku tidak tahu 40 di sini apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Jadi tatkala kita melewati orang yang sedang sholat, maka ya ini menunjukkan, dari hadis ini menunjukkan haramnya seseorang itu melewati orang yang sedang sholat. Lantas jarak yang dibolehkan ketika orang sedang sholat, jarak yang dibolehkan itu adalah jarak yang berapa ketika kita melewati orang yang sedang sholat. Terkadang di masjid ada orang yang dia sholat itu di bagian belakang, sementara kita harus melewati dia untuk bisa keluar dari pintu masjid. Nah, para ulama mengatakan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di Ka'bah, ya ke arah Ka'bah, maka beliau menjadikan antara diri beliau dengan dinding Ka'bah itu thalathata adra, yaitu sekitar 3 hasta. Ya, sekitar 3 hasta. Beliau menjadikan antara diri beliau dengan dinding itu sekitar 3 hasta. Maka dari hadis ini para ulama mengatakan jarak yang kita dibolehkan melewati orang yang sedang sholat, kalau dia tidak pakai sutroh, yaitu di sekitar 3 hasta. 1 hasta itu sepanjang ini. Ya, dari sini sampai ke siku. Inilah satu hasta. Jadi tatkala kita sholat, di sujud kita, ya di jarak antara sujud kita, tatkala kepala kita sedang sujud, ke arah depannya sekitar 3 hasta. Setelah melewati 3 hasta itu kita baru boleh lewat. Ini dibolehkan. Adapun di depan dia, maka ini hukumnya haram. Ya, kita tidak boleh melewati orang yang sedang sholat sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, yaitu orang itu lebih baik berhenti selama 40 hari. Ini lebih baik bagi dia daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tatkala kita melihat ada orang yang sedang sholat, ya terkadang orang itu sholat tepat kita harus keluar ke pintu, dia tepat sholat di situ. Ya, susah bagi kita untuk keluar kalau kita tidak melewati dia. Maka setidaknya kita ambil jarak yang cukup jauh, ya mungkin sekitar 1 meter dari tempat sujud dia, barulah kita boleh lewat di depan orang yang sedang sholat itu. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.